Hai hai hai, kembali lagi dengan Miss Jenny. Kita akan belajar tematik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar pada tema yang keempat, subtema yang keempat, masuk pada pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca dan melihat gambar, siswa mampu 1. Berperilaku yang baik dalam keluarga. 2. Mengucapkan kalimat permintaan tolong dan mengungkapkan ungkapan terima kasih dengan benar. 3. Bermain estafet dengan melakukan gerakan bersama teman. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membandingkan benda paling berat dan benda paling ringan dengan benar. Nah, itu dia yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Sekarang, ayo kita mulai pelajaran kita hari ini. Kamu persiapkan buku kamu dan juga pensil kamu. Sekarang, amatilah gambar yang ada di halaman 81. Kita akan mengamati. Nina memberikan kado ulang tahun untuk Rina. Rina mengucapkan terima kasih kepada Nina. Ucapkan terima kasih saat kamu menerima sesuatu. Ucapkan terima kasih saat kamu mendapat pertolongan. Ucapkanlah terima kasih dengan tulus. Coba kamu amati gambar antara Rina dan Nina. Lengkapilah percakapan sesuai gambar. Untuk melengkapi percakapan ini, kita kerjakan sama-sama ya. Yang pertama Nina. Rina, ini kado untukmu. Lalu si Rina menjawab titik-titik Nina. Nah, kira-kira apa jawaban si Rina ketika dia mendapatkan kado? Benar, jawabannya adalah mengucapkan terima kasih. Jadi Rina menjawabnya, terima kasih Nina. Lalu setelah si Nina mendapatkan ucapan terima kasih dari Rina, maka dia mengucapkan sama-sama Rina. Nah, di garis yang kosong itu kamu menuliskannya sama-sama. Kemudian semoga kamu menyukainya. Nah, itu dia jawaban dari percakapan yang ada di halaman 81. Selanjutnya kita perhatikan bagian ayo berdiskusi. Ibu Rina menyiapkan hidangan untuk pesta. Ibu Rina meminta bantuan Nina. Bacalah percakapan Nina dan Bibi berikut ini. Nina, tolong bantu Bibi menyusun makanan di meja ya. Baik Bibi. Terima kasih Nina. Sama-sama Bibi. Nina senang bisa membantu. Anak-anak, dari percakapan antara Bibi dan Nina, ini merupakan percakapan meminta tolong. Nah, kalian patut meniru contoh percakapan antara Nina dan Bibi. Karena apa? Ketika anak-anak meminta tolong kepada orang lain, kamu harus mengucapkan kata tolong. Dan setelah kamu mendapatkan pertolongan atau bantuan, maka kamu juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kamu. Oke, sekarang kita akan mengerjakan ayo berlatih yang ada di halaman 83. Kita akan kerjakan secara bersama-sama ya. Nomor 1, amatilah gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ya. Ayah membelikan tas sekolah kepada Lani. Apa yang sebaiknya dikatakan Lani? Benar sekali. Yang sebaiknya dikatakan Lani kepada ayahnya yaitu dia mengucapkan terima kasih ayah. Kemudian gambar yang kedua. Mita ingin membuat gelang dari biji-bijian. Ia meminta tolong ibu untuk melubangi biji-bijian tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa yang diucapkan Mita? Yang diucapkan Mita kepada ibunya yaitu meminta tolong. Bu, tolong bantu Mita melubangi biji-bijian ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang diucapkan Mita setelah ibu membantunya? Nah, yang diucapkan Mita setelah dibantu oleh ibunya yaitu terima kasih ibu. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Tuliskan 2 contoh kalimat ucapan terima kasih kepada ibu.
Oke, untuk contoh kalimat ucapan terima kasih kepada ibu, yang A, kamu boleh buat terima kasih ibu sudah membuatkan aku makanan yang enak. Kemudian yang B, terima kasih ibu sudah membantuku belajar setiap hari. Selanjutnya soal yang ketiga, tuliskan 2 contoh kalimat permintaan tolong kepada ayah. Nah, untuk permintaan tolong kepada ayah kita bisa buat yang A. Ayah, tolong bantu saya membawa buku ini. Kemudian yang B, ayah, tolong perbaiki sepeda saya yang rusak. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ayo membaca. Anak-anak, kita akan membaca teks yang ada di halaman 84. Namun, sebelum kita membaca, coba perhatikan keterangan yang ada di bagian bawah. Nah, di dalam keterangan itu ada gambar, yang pertama gambar Nina, kemudian yang kedua gambar ibu, dan yang ketiga gambar ayah. Kemudian yang keempat itu ada gambar puding buah. Kemudian gambar yang kelima ada buah-buahan. Kemudian ada gambar tangan, itu berterima kasih. Jadi anak-anak, ketika kamu membaca teks yang ada di atas, maka kamu membaca sesuai dengan gambar yang ada di keterangan. Kalau kamu ketemu dengan gambar Nina, maka kamu menyebutkannya Nina. Kalau kamu bertemu dengan gambar buah-buahan, maka kamu menyebutkannya buah-buahan. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Memasak bersama keluarga. Pada hari Minggu, Nina membuat puding buah bersama ibu. Nina dan ibu menyiapkan buah-buahan terlebih dahulu. Setelah puding buah jadi, Nina menghidangkannya kepada ayah. Ayah, ibu, dan Nina makan puding buah bersama. Ayah memuji masakan ibu dan Nina. Nina berterima kasih kepada ayah. Wah, seru ya membaca teks kali ini. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di halaman 85. Ayo mengamati. Nina menggunakan berbagai jenis buah-buahan untuk membuat puding buah. Amatilah buah-buahan pada gambar berikut ini. Buah-buahan yang dipakai Nina untuk membuat puding buah ada semangka, melon, apel, stroberi, dan juga mangga. Dari 5 buah-buahan ini, ayo kita membandingkan berat buah-buahan tersebut. Kira-kira buah apa ya yang paling berat di antara semuanya? Ya benar, adalah buah semangka. Kemudian yang lebih ringan adalah buah stroberi. Ayo kita baca keterangannya ya. Semangka lebih berat daripada melon. Kemudian gambar yang kedua, mangga lebih ringan dari melon. Dan gambar yang ketiga, apel lebih berat daripada 3 stroberi. Dan gambar yang terakhir, apel lebih ringan daripada melon. Sekarang bandingkanlah buah-buahan pada gambar berikut. Urutkan buah tersebut dari yang paling ringan. Nah, kira-kira dari gambar yang pertama, kedua, dan gambar yang ketiga, manakah yang lebih ringan? Urutan gambar buah-buahan yang paling ringan yaitu gambar yang ketiga, karena 1 apel sama dengan 5 stroberi. Sedangkan yang kedua yaitu gambar mangga dan apel. Karena apa? Mangga di situ lebih berat daripada apel. Dan yang paling berat adalah semangka, lebih berat daripada mangga. Jadi urutan yang lebih tepat adalah 3, 2, dan 1. Nah, sekarang masuk ke ayo mengamati. Nina ingin memberikan puding buatannya kepada Deli. Nina mengantarkan puding ke rumah Deli. Coba perhatikan gambar di samping. Ketika keluar rumah, Nina memakai alas kaki. Ia memakai sendal. Alas kaki ada bermacam-macam. Alas kaki berguna untuk melindungi kaki. Gunakanlah alas kaki yang sesuai, misalnya seperti berikut. Sepatu olahraga dipakai ketika berolahraga. Sendal jepit dipakai ketika bermain. Sepatu formal dipakai pada acara yang resmi. Jadi anak-anak,
menggunakan alas kaki itu sangat penting. Selain itu, pergunakanlah alas kakimu yang sesuai. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ayo berlatih. Kita akan tetap mengerjakannya secara bersama-sama ya. Nomor 1, tuliskanlah kalimat yang sesuai dengan cerita berikut. Nina membantu ibu membuat puding. Ibu berterima kasih kepada Nina. Maka ucapan ibu adalah, terima kasih Nina sudah membantu ibu membuat puding. Kemudian yang B, ibu membuat puding untuk ayah. Ayah berterima kasih kepada ibu. Maka ucapan ayah terhadap ibu yaitu, terima kasih ibu sudah membuatkan puding untuk ayah. Kemudian yang C, ayah memuji masakan ibu dan Nina. Nah, ucapan ayah terhadap ibu dan Nina yaitu, wah, makanan ibu dan Nina sangat lezat. Kemudian D, ayah memuji Nina karena membantu ibu. Maka ucapan ayah terhadap Nina, hebat Nina, kamu telah membantu ibu kamu membuat puding. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut ada gambar nanas, melon, dan juga buah jeruk. Di timbangan, buah melon lebih berat daripada nanas. Dan di gambar yang satu lagi, itu gambar nanas lebih berat daripada jeruk. Jadi, kita bisa jawab untuk soal A, buah apa yang paling berat? Buah yang paling berat yaitu buah melon. Yang B, buah apa yang paling ringan? Dari ketiga buah itu, buah yang paling ringan adalah buah jeruk. Sekarang yang C, urutkanlah buah dari yang paling ringan. Buah dari yang paling ringan yaitu jeruk, nanas, dan melon. Soal yang ketiga, pasangkan alas kaki dan kegiatan yang sesuai. Untuk gambar pertama yaitu gambar anak yang sedang bersekolah. Maka alas kaki yang paling tepat untuk dia gunakan yaitu gambar alas kaki yang kedua. Kemudian untuk gambar anak yang kedua, apa yang sedang dia lakukan nak? Dia sedang bermain di halaman. Maka alas kaki yang tepat ketika kamu sedang bermain di halaman, yang kamu gunakan adalah sendal. Maka alas kaki yang cocok itu adalah sendal. Dan gambar yang ketiga, dia sedang berolahraga. Nah, kalau kita sedang berolahraga, maka alas kaki yang paling tepat kita pakai adalah sepatu olahraga. Kemudian gambar yang keempat adalah gambar anak yang mau tidur. Maka alas kaki yang tepat untuk dia gunakan adalah gambar yang ketiga yaitu sendal untuk tidur. Oke, cukup sekian anak-anak pertemuan kita kali ini, di mana pertemuan kita kali ini membahas tema 4, subtema keempat, pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Semoga semua anak-anak bisa mengikutinya dengan baik, dan untuk tugasnya tidak perlu dikirimkan sama Miss dan teachernya ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya lagi. Bye-bye.